Jumbo. Lawan kamu tuh gampang. Gak mungkin menang lawan kita. Aduh. Gendut. Balikin gak? Kamu yakin? Tak ada yang lebih menenangkan selain kembali ke pangkuan masa kecil, ketika dongeng-dongeng mengalir lembut dari mulut ibu atau nenek. Jumbo, film animasi garapan sutradara dan animator Rian Adriandi, menghadirkan pengalaman serupa. Hangat, menyentuh, dan membangkitkan nostalgia. Film ini membuktikan bahwa animasi Indonesia mampu mencapai level yang layak bersanding dengan animasi-animasi berstandar internasional. Terbukti film Jumbo sudah ditonton lebih dari 6 juta kali dan masuk dalam 4 film terlaris sepanjang masa di Indonesia. Butuh 5 tahun bagi tim kreatif dan animator Jumbo untuk merampungkan film ini. Hasilnya tak mengecewakan. Dari segi animasi, Jumbo hadir dengan detail yang kaya. Warna-warna pastel dan palet cerah membangun atmosfer hangat yang mengingatkan pada dongeng sebelum tidur. Setiap adegan juga dikerjakan dengan presisi, mulai dari tekstur kain, rambut, kulit, hingga pantulan cahaya pada genangan air di jalanan gang sempit. Jika dibandingkan, gaya animasi Jumbo mengingatkan dengan film-film produksi Pixar, namun dengan cita rasa khas Indonesia. Poin yang juga jadi tema yang membungkus cerita film animasi anak ini. Karena Jumbo adalah dongeng anak-anak modern tentang empati. Melihat yang ada tapi selama ini tidak terlihat. Mendengar yang ada tapi selama ini tidak sempat terdengarkan karena kita semua begitu sibuk dengan drama masing-masing. Maka luangkanlah waktu sedikit untuk ke bioskop dan biarkan film yang digarap 5 tahun ini mengisahkan kepada kita pembelajaran hidup tersebut. Jumbo itu julukan yang diberikan oleh teman-teman kepada Don, karena sebenarnya Jumbo itu ledekan. Teman-teman Don agak males kalau Don ikutan main bareng mereka lantaran Don kurang gesit dan omongannya soal buku dongeng Satria Gelembung melulu. Buku dongeng bergambar itu satu-satunya yang ia punya yang ngingetin dia pada kedua orang tuanya. Buku itu begitu penting bagi Don, sehingga sekarang dia mendaftar untuk ikut festival. Don ingin mementaskan cerita di buku itu. Harapannya supaya teman-teman yang lain senang padanya jika ia juara. Itulah masalah Don, dia merasa tidak punya teman, padahal selama ini ada Nurman dan Mae yang selalu membantunya. Bocah bongsor ini pun akhirnya harus membuktikan bukan cuma badannya yang jumbo, saat dia belajar untuk balik membantu hantu cilik yang sudah menolong dirinya. Awalnya film Jumbo ini hanya cerita anak-anak yang ngangkat keseharian yang normal. Tapi ternyata film ini punya elemen fantasi yang kuat. Ada cerita dongeng, keajaiban, dan bahkan hantu. Sosok hantu di dunia ceritanya memang tidak digarap jadi menyeramkan yang membuat film ini jadi horor. Tapi lebih kayak fantasi seperti Magic yang kilau kemilau. Ceritanya juga di luar ekspektasi. Jumbo punya layar dan karakter-karakternya tidak satu dimensi. Semua karakter sentral punya backstory, film meluangkan waktu untuk membahas backstory tersebut. Dengan berlapisnya cerita dan elemen fantasi yang mengangkat cerita grounded ini menjadi fantastik, maka gak muluk kalau kita bilang, Jumbo ini punya kualitas storytelling yang bisa nyaingin Pixar. At least, dalam kotak yang sama. Karena Jumbo bukan cuma tentang kejadian atau petualangan, tapi narasinya berisi padat oleh pembelajaran, ada world building, dengan karakterisasi yang kuat. Sehingga, anak-anak dan orang dewasa penontonnya dapat belajar sesuatu yang berharga tentang empati. Film anak-anak di Indonesia jumlahnya gak banyak, film animasi apalagi. Dari jumlah yang sedikit itu pun, biasanya film yang menyasar untuk anak-anak terlalu bermanis-manis. Satu dimensi. Menganggap anak kecil penontonnya tidak akan mampu mengerti jika ceritanya tidak konyol, apalagi serius. Dan tokoh utamanya biasanya akan, dimuliakan. Sosok teladan yang tidak ada salah. Padahal pada formula naskah yang bagus, tokoh utama itu harus ada celahnya. Harus ada kesalahan yang dia percaya, sehingga nanti pembelajaran dia menjadi orang yang lebih baik dengan menyadari kesalahannya jadi terasa dan itu yang bakal membuat cerita filmnya manusiawi dan dramatis. Jumbo sama sekali enggak pandering ke penonton cilik dan berani menuliskan flaw atau celah pada karakter utamanya, Don. Makanya nonton film ini tuh sedih, kita merasa ikut belajar bersama Don. Karena celah Don itu grounded dan relate kepada kita. Don bukan cuma korban bully dikatain gendut, yang aku yakin banyak anak relate juga, tapi yang bikin kita lebih-lebih simpati lagi sama dia adalah ketika dia nunjukin flaw yaitu dia ngerasa dia yang si paling menderita.
Don overlook teman-teman yang selalu ada di sampingnya. Don mengejar crowd yang salah, dan dia take for granted jasa sahabat baiknya. Don malah sempat enggan memenuhi janji kepada si hantu cilik karena dia ngerasa pentasnya lah yang lebih penting. Kesel sih ngelihat Don sedikit egois, tapi kita gak sepenuhnya bisa marah karena cerita tidak terbentuk supaya kita nyalahin Don, melainkan untuk membuat kita merefleksikan diri. Bahwa tak jarang kita juga seperti dia. Makanya film ini punya banyak backstory, supaya kita bisa memahami dari mana setiap karakter itu berasal. Atas si anak bandel yang suka mengganggu Don, ternyata anak yang tak kalah cerdas dan juga sebatang kara bersama abangnya di bengkel radio. Mereka bermusuhan bukan karena yang satu jahat, yang satu baik, melainkan hanya belum saling mengenal peran satu sama lain saja. Cara film memunculkan backstory cukup baik. Perspektif utama tidak pernah benar-benar berpindah dari Don meskipun kita sering melihat apa yang dilakukan atau dipikirkan oleh karakter lain. Secara visual pun, film ini melakukannya dengan variasi. Bukan sekadar dijadikan flashback, Jumbo hebatnya sanggup untuk bermain-main dengan kreasi animasi. Sehingga penceritaan film semakin fluid. Bercorak khas, ini sekaligus adalah showcase betapa film ini punya visi yang kuat sebagai animasi. Secara detil dan ekspresi, teknisnya memang belum dewa kayak Pixar, tapi yang disajikan film ini sama sekali tidak buruk. Justru ada di level yang lebih tinggi dari yang kita semua bayangkan untuk standar animasi Indonesia. Sehingga film ini bisa dibilang breakthrough. Bisa kok film animasi Indonesia sebagus ini. Animasi dan vokal aktingnya klop sehingga dunia Jumbo beneran kerasa hidup dan ngalir saat ditonton. Kudos buat para pengisi suara. Dan sama seperti animasi-animasi Pixar, Jumbo ini pun begitu penuh hati sehingga jago mengaduk emosi penonton. Ada adegan nyanyi juga, yang menurutku sangat well done, incorporating elemen fantasi yang dimiliki oleh ceritanya. Honestly, yang bikin aku agak kecele cuma strukturnya. Aku agak kaget juga saat tahu ternyata, makhluk ajaib, yang ditanam film untuk nge-set up fantasi itu ternyata simply a ghost. Tapi naskah dengan cepat recover dan aku gak permasalahin lagi bahwasanya tiba-tiba ada hantu di cerita yang awalnya seperti kehidupan nyata ini. Malahan berbalik jadi pujian karena film ini bisa ngangkat hantu tanpa membuat film jadi horor. Mungkin karena keburu bandingin film ini dengan Pixar, maka aku ngangkat Jumbo bakal ngikutin formula tradisional. Yakni ditutup dengan penampilan seni para karakter, ultimately nunjukin mereka jadi sahabat setelah ngelaluin banyak hal bersama. Tapi ternyata bagian pentas seni, yang cantik dan penuh emosi itu, adanya di tengah. Film ternyata bikin mold cerita sendiri, dan kita harus hargai itu. Toh cerita Jumbo juga finish dengan strong, delivering emosi dan aksi yang gak kalah serunya. Persahabatan para karakter ciliknya benar-benar kerasa membantu mereka menjadi lebih baik dari sebelumnya. Yang punya hati besar ternyata bukan cuma karakter di dalam cerita, tapi juga film ini sendiri. Benar-benar di luar ekspektasi film animasi dalam negeri bisa ngasih pengalaman nonton seperti ini. Bukan karena teknisnya loh, melainkan lebih kepada karena biasanya film untuk anak-anak buatan Indonesia itu gak dalam, bermanis-manis, dan satu dimensi. Film ini sebaliknya, benar-benar ngasih yang terbaik dari gimana cerita untuk anak-anak dan keluarga itu seharusnya. Kalau dari narasinya sih sepertinya film ini ngincer untuk tayang Agustusan, tapi tayang Lebaran adalah langkah berani yang tepat. Senang sekali ngelihat studio penuh oleh keluarga. Yang bercucur nonton ini bukan hanya anak kecil tapi juga orang dewasa pendamping mereka. Ini sungguh pencapaian yang luar biasa buat perfilman kita.